tidak kemudian kita menghujat. Coba lihat, apakah Anda biarkan teman-teman ini menghujat? Ya. Betul Pak, saya setuju itu. Jadi orang sakit Ini itu marah ini kenapa? Karena ada efek dari perbuatan yang ditimbulkan atas podcast itu. ya Nggak ngerti apa-apa jadi sok tahu. Akhirnya memblunder, orang yang harusnya bicara ikhlas jadi nggak ikhlas. Menghujat. Ini kan apa dampak dari situ? Pak, Bapak kalau gitu, Bapak mesti tarik benang merahnya lagi ke belakang. Kenapa bisa timbul permasalahan itu? Kan dia orang cerdas, Nopi orang cerdas. Benar, Nopi dikenal, harusnya pakai otak dan dia panggil Agus bukan dengan diekspos. Pak, benang merahnya itu adalah karena ada ketidaktransparansian di situ. Tidak transparan. Itu bos. Sedangkan si Novi ini dia menggalang dana dari semua masyarakat yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, dan itu bisa terjadi penggalangan dana tersebut karena si Novi yang memblow up hal tersebut. Ya, tapi apakah pantas? Sekarang Jadi ini untuk pertanggungjawaban daripada si Novi ini kepada khalayak ramai secara seperti silakan, itu. saya nggak bantah, tapi saya tanya, ini orang-orang ini, teman-teman ini semua menghujat seorang Agus dan keluarganya sedemikian rupa seperti sampah dan binatang. Kalau Bapak mau ngomong ini orang-orang yang menghujat Agus satu Indonesia, ya Bapak tuntut aja satu Indonesia udah Pak. Nggak bisa kan? Berarti tidak fair juga, Enggak, Anda. maksudnya ini hal yang seperti ini abstrak Pak sifatnya. Bos. Jadi ini netizen ini sifatnya abstrak Pak. Mereka mau ngomong apapun, apa yang bisa dilakukan tindakan? Nggak ada. Bapak mau Iya, tutup betul. semuanya? Nggak mungkin Kita kan? tidak bisa membungkam dari membungkam semua netizen itu nggak bisa, Pak. Yes, Jangankan sekelas jangankan sekelas kasus Agus, kasus pemerintahan aja tidak bisa di Saya Satu-satunya cara untuk membungkam netizen adalah itu yang karena ulah Novi yang bertindak di luar. Iya, betul. Nah, saya kasih solusi Pak. Saya kasih solusi. Jadi Kalau saya marah-marah begini, bukan kemudian Anda salahkan saya juga. Harusnya kita bersama-sama bilang, enggak, saya nggak salahin Bapak. Saya ini Pak, Bapak kalau bertanya didengar dulu jawabannya Pak, jangan nyerocos mulu. kita saling bertukar pikiran Pak. Saya ini bukannya berarti melawan Bapak, enggak. Kita rekan sejawat juga. Jadi saya nggak mau bermusuhan di perkara yang sebenarnya kita bukan biasa kuasa hukum. itu adalah tafsir. Tapi gini Pak, solusinya itu kalau mau membungkam netizen, langkah yang Farhad Abbas lakukan itu saya jujur ngomong itu udah benar. Karena apa? Setelah dilaporkan ke polisi, nanti polisi merasa ini perkara layak untuk naik, ini laporan layak untuk naiklah. Setelah di persidangan nanti hakim yang menentukan ini si Novi bersalah atau tidak. Nah, setelah terbukti di situ kalau Novi bersalah, publik terbongkar. Kalau Novi tidak bersalah, jangan salahkan publik. Kan seperti itu. clear itu, Pak. Iya, dan itu cuma satu-satunya cara yaitu Pak. Jadi kalau misalnya kita di sini sebagai praktisi hukum, kita berkoar-koar, berteriak-teriak tidak setuju bahwa netizen ini satu Indonesia menghujat Agus. Saya bilang Novi. Iya, Bapak kan tadi mempersoalkan ini seorang ngehujat si Agus nih gara-gara si Novi kan gitu. Ya dong. Iya, betul. Kalau kita berkoar-koar di sini seperti itu, Pak, kita praktisi, Pak. Dan ini sifatnya abstrak. Jadi betul-betul itu saya rasa marwah kita akan turun. Saya nggak berteriak-teriak, saya hanya bilang kalau kita mau fair, ya ada perilaku yang harus diluruskan. Nggak perlu ada perilaku yang harus diluruskan di situ Pak. Biar pengadilan yang nanti meluruskan semuanya, perilaku, kata-kata, sikap Kebenaran. sopan santun. Biar semua pengadilan yang meluruskan itu. Jadi dia bilang saya mendukung Farhad. Kalau proses terlibat, itu serta. Wah, ya lebih bagus ya, nggak apa-apa. Oh iya. Itu lebih bagus. Nah, Nah, orang yang zolim seperti ini, dia kan nggak pantas disebut pahlawan. Belum tentu juga nggak zolim, Pak. Ya pasti yang ngejolimin, Pak.
Kalau soal kezoliman saya nggak ngerti lah ya. Saya bukan pakar agama soalnya. Kita tidak bisa mengatakan ini zolim atau tidak, Pak. Belum bisa. Padahal mah nggak ada ngejolimin tahu. Jadi seperti itu, Boleh Pak. ngomong gak ya? Nggak, intinya gini, Bang ADV ini nggak ngikutin masalah ini dari awal, cuman asal ngomong. Anda nggak boleh. Ya enggak, kalau itu saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ini Bapak ngikutin dari awal atau nggak, saya nggak tahu. Kalau ini saya nggak ikut-ikutan. Soalnya ini saya nggak bisa ngomong. Silakan Arsel mau ngomong apa Arsel? Aku mau kasih sedikit penjelasan nih buat Bang Advi. Kan tadi katanya Mbak Novi itu menggiring netizen buat menghujat Mas Agus. Kan. Nah, di sini aku dari sisi netizen ya. Sebenarnya Mbak Novi ini tindakannya supaya donasi ini kan dikawal. Nah, dari kasus ini netizen juga mengikuti. Nah, karena itu mungkin netizen ini Mas, Mbak, Abang, nggak bisa kita atur, nggak bisa kita arahkan. Mereka punya isi pikiran masing-masing, jadi mereka meluapkan itu semua dan mereka ngomongnya juga sesuai dengan fakta yang mereka lihat dari podcast pertama Mbak Novi, dari podcast pertamanya Bang Densu, podcast keduanya. Nah, dari situ mereka punya kesimpulan masing-masing. Nah, jadi kalau abang bilang Mbak Novi ini segala macam, kita nggak boleh kayak gitu, Bang. Kasus ini awalnya diangkat sama Mbak Novi. Nah, di sini udah banyak salah paham dari pihak Agus, dari pihak Mbak Novi. Dan kalau menurut aku, kalau Mbak Novi nge-up story segala macam itu karena kasusnya udah mulai berkesimpangan dari awal donasi. Karena donasi ini kan judulnya buat pengobatan ya. Nah, tapi sama-sama kita tahu donasi ini keluarnya pertama kali bukan buat pengobatan, sedangkan pengobatan jalannya pakai BPJS. Nah, disinilah titik awal permasalahannya. Karena ini donasi buat pengobatan, bukan buat segala macam dulu. Boleh kan? Kan udah dijelasin sama Mbak Novi. Uang itu boleh digunakan segala macam untuk kebutuhan, cuman difokuskan untuk pengobatan dulu. Itu sih dari aku. Kalau abangnya bisa nangkep. Makasih ya, host. Saya lihat podcastnya ada penjelasan dari yang Jadi apa yang Anda sampaikan, Mbak, nggak salah, tapi juga ada yang kurang. Kenapa? Penjelasan dari keluarganya sebelum uang itu ada, mereka juga sudah ya kan menjalani proses pengobatan. Ketika uang ada juga itu juga di beberapa rumah sakit kan juga nggak bisa digunakan. Kan sudah dijelaskan semua, tapi yang saya ngomong bukan masalah netizennya. Caranya, Mbak, apakah tidak layak kemudian Novi memanggil atau mendatangi tanpa harus mempodcast? Kan enak. Ini budaya timur loh. Ya. Orang yang kena sakit salah lalu kemudian wajar lah. Gimana kalau Mbak jadi Agus atau keluarganya? Sok enggak? Bang, Itu enggak mentalnya. abang ditonton 1.000 orang lebih nih. Jadi jangan nyerocos ngomongnya bagus-bagus, Bang. Lu enggak, saya mau tanya kalau Mbak jadi Agus dan istrinya atau bawanya, saya mau tanya bagaimana perasaan Mbak di depan di pabrik. Bang, kalau saya jadi, ya amit-amit ya, kalau saya sebagai istrinya, saya nggak akan kerjain yang seperti istri Mas Agus. Pasti saya akan terima kasih, Bang. Jangan bedakan itu dengan Mbak. Seandainya Mbak kayak dia. Tadi yang kan nggak abang sekolah. bilang kayak kalau saya jadi istrinya Agus, gimana sih, Bang? Enggak, kan saya bilang dalam posisi istrinya Agus, apakah Mbak nggak akan malu, hina atau segala macam? Saya mau tanya. Oke, saya jawab ya, Bang. Abang diam dulu ya. Malu, cuman kan ini imbas balik dari Pantes perbuatannya mereka. Jangan jawab kekerasan. Pantas nggak kira-kira Mbak merasa harga diri Mbak hancur? Kalau masalah harga diri itu kan imbas balik dari perlakuannya. Bang, gini dulu, Bang, satu-satu jangan nyerocos, nggak enak ditonton orang.
kata bodoh, tolol, bego ya kan. Mbak pinter. Nah seandainya Mbak jadi orang bodoh, tolol dan bego yang hanya Bang, nggak ada asap. Nggak, kita Nggak ada api kalau nggak ada tiba-tiba asap, Bang. ngomongin begituan. Lah, bukan, ini kan Mbak ini bilang membandingkan dirinya nggak akan mungkin seperti itu. Nah saya bilang seandainya jadi seperti itu, Bang, mohon maaf ya, Bang. Bang, Pakai izin aturan, Bang. Pakai. Mbak Arsel, Bang ADF, mohon izin sebentar. Di podcast itu kata Bang ADF itu ada penghinaan, ada pencacian, ada apa segala macam. Padahal di situ kan terjadi percakapan antara Teh Nopi, Bang Densu dan keluarga dari Mas Agus, sama-sama saling mengakui. ya saya mau Jadi tidak ada suatu penghinaan atau perkataan yang menyudutkan dari keluarga Mas Agus Tadi Pak gitu. Gunawan ngomong, ya dengan kondisi begitu maka dia melapor kepada Farhat. Artinya apa? Ada orang tertekan loh Mas dalam kondisi seperti itu. Iya, kita jangan melihat dari sisi kita. Ayo kita coba dalami dari sisi orang. Saya Bang ADF, saya sangat memahami sekali kondisi atau kita semua sangat memahami sekali kondisi dari Mas Agus dan keluarganya. Tetapi yang Bapak ADF katakan tadi itu penghinaan segala macam. Padahal di podcast itu mereka sudah saling transparan bahwasannya Teh Nopi mengatakan dana itu diberikan di orang tua, diberikan juga kepada wawaknya, dan mereka juga mengakui itu bukan penghinaan atau pencemaran, enggak Pak. Intinya masalah dana udah clear, nggak usah dibahas. Ini tadi saya dengar ada dibilang kalau bahasanya Mas Agus nelpon Om Farhad Abbas. Itu tidak ditelepon, tetapi bergerak dari hati Om Farhad Abbasnya sendiri. Jujur sebelumnya saya juga sebelumnya saya belum pernah suka kepada Om Farhad Abbas ya. Karena kenapa? Kasus yang diurusinnya kan kadang nggak masuk akal gitu. Karena kenapa selebritis lah begini begitu ya kan. Dan itu bukan dunia kita gitu. Bodo amat lah. Kuasa hukum masa ataupun pengacara ngurusin artis itu udah lain lah. Itu Ya itu namanya sah-sah pengacara saja kondang gitu Bang. kan. Sah-sah Tapi saja kalau Bang Farhad Abbas mau melakukan tindakan seperti apa itu sah-sah saja. Ya, Dan tidak ada benar. yang menyalahkan Bang Farhad Abbas. Tapi mohon izin sebentar Bang, mohon izin sebentar dengan para yang hadir pada malam hari ini. Terkait di luar dari konteks malam hari ini, sebenarnya ada yang terlewatkan dan perlu kita bahas. Salah satunya adalah dengan adanya desas-desus masalah uang donasi, sebenarnya ada yang terlupakan antara ini. Apa salah satunya? Pelakunya masih ada satu yang belum tertangkap. Jadi alangkah baiknya juga itu menjadi salah satu perbincangan atau menjadi salah satu poin yang bisa dibawa oleh Mas Farhad Abbas salah satunya. Mungkin itu tambahan dari saya. Is oke lah ya kan. Jadi kalau masalah donasi itu udah clear, udah ditarik semua sama yayasan. Mbak Nopinya lah ya yang punya yayasan ya. Oke. Jadi kalaupun misalnya ada yang bilang, karena duit sekian itu maka Farhad Abbas, jangan juga untuk para netizen nih, jangan langsung tuduh berpikiran bahwasanya ini. Jadi pinter-pinter lah para netizen juga untuk berpikir, untuk mengetik di suatu komentar apa segala macam gitu kan, supaya tidak terjadinya kompor atau apa segala macam gitu. Jadi kita yang bicara seperti ini dibilangin para netizen tuh kompor gini kan, tapi padahal ya kompornya netizen sendiri begitu loh kan. Makanya apapun segala sesuatu yang dilihat di medsos ya pandai-pandailah menilai. Kita lihat dulu kan. Untuk para netizen nih, kompor. untuk para netizen nih jangan langsung menjudge bahwasanya ini karena duit 1,7, 1,5. Enggak semua. Kadang-kadang manusia itu
karena duit harus bekerja kan, kadang-kadang ya namanya manusia ada hati kan gitu kan, kadang-kadang bisa hatinya berbolak-balik Farhat ketika buat sama yang di atas gitu kan. Ah, Jadi kita bicara etika aja lah gitu. kuasa hukum bareng-bareng sama Farhat bisa kata Ya, tidak secara izin nimbrung lagi bang. Ya Allah saya sampai udah ketiduran bang. kita bilang begini. Ketiduran sampai bangun lagi nih. Ini, Iya sampai udah tidur saya. Sampai handset masih di kuping. Balik. Saya tidak seperak pun dengan Farhat itu dapat uang untuk bela Sakatata di Cirebon. Kami bersama-sama mengeluarkan uang sendiri untuk membela kaum-kaum yang tertindas. Ya. Bahkan berbulan-bulan kami melakukan itu. Ya, jadi saya paham betul nih. Apa yang dibela Farhat bukan soal uang, tapi soal sikap, soal mental, soal perilaku. Ya. Nah, saya juga berharap teman-teman, kalaupun Agus salah karena dia memang dan keluarga dalam tekanan psikologis dan memang dalam keadaan yang tidak baik. Jadi kalaupun misalnya ada yang salah, tidak juga pantas dilakukan seperti itu. Itu poin saya sebetulnya. Ya, Boleh nambahi bang? Izin ya, abang sama mbak semua nih. Saya tadi agak ketiduran. Intinya sih balik seperti tadi saya bilang. Sebenarnya tuh dari awalnya udah salah gitu aja bang. Jadi dari awalnya udah salah, kesini-sininya jadi salah. Segala sesuatu itu ada sebab akibat. Benar tadi ada yang bilang nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, gitu kan. Jadi intinya yang sudah salah, oke lah, dari Mbak Nopi salah, dari Bang Agus ada salah. Coba duduk bareng aja dulu, karena gini, yang saya takutkan kalau nanti ternyata jadi lari ke hukum semua, akhirnya ada tindakan lain daripada para donatur. Misalnya uang ditarik kembali. Dari netizen juga nanti nggak berhenti, ada lagi bulian-bulian baru. Akhirnya makin panas bang. Jadi sebaiknya daripada nanti kalah jadi areng, menang juga jadi abu, nggak ada yang diuntungkan, akhirnya Agus juga nggak ada bantuan. Cobalah jalan tengahnya gimana, duduk bareng, nggak usah saling menyalahkan lagi, dirangkul semua, udah gitu aja intinya bang. Balik ke awalnya seperti apa, fokus seperti apa, tidak usah membahas netizen yang gimana, karena ya netizen udah kodratnya begitu, maha benar dengan segala komentarnya. Para pengacara dan semuanya fokus pada urusan yang seperti apa, harus dibenahi semua. Karena dari awalnya udah salah, udah gitu aja bang. Artinya perlu mediasi ya. Betul bang. Malah aku sebenarnya aku lebih berharap sebenarnya Bang Farhat ini di sini tuh jadi pemediasi. Aku lebih berharap di situ. Jadi kayak Bang Farhat tuh mungkin bisa menjadi peredam di antara dua belah pihak gitu, peredam. Jadi bukan pemicu lagi. Karena yang terjadi kemarin, aku tuh nonton podcastnya ya. Podcast itu dari awal sampai terakhir ku tonton itu 2 kali ku putar. Aku simak baik-baik di situ. Jadi sebenarnya masalah itu sebenarnya udah clear ya, udah saling ini ya, sudah istilahnya udah ada penjelasan dari Mbak Nopi juga, dan uang dikembalikan ke yayasan juga secara baik-baik. Artinya bukan dimiliki yayasan tapi Agus boleh menggunakan tapi dipantau oleh yayasan. Hanya saja setelah itu terjadi pemicu. Aku nggak tahu penyebabnya apa. Apakah setelah pulang itu ada bahasan gini segala macam, sampai munculnya Bang Farhat, sampai tambah lagi menyebarnya video di TikTok yang Bang Farhat lagi ngobrol sama Agus tuh, suaranya Agus sampai kedengeran semua tuh. Jadinya kan netizen kebakar lagi bang. Tadinya udah redam tuh kebakar lagi. Nah jadi sebenarnya aku lebih berharap tuh Bang Farhat tuh hadir tuh sebagai penengah. Ayo rangkul semuanya. Ayo ini ada apa sih? Miskomunikasi di mana sih? Salahnya di mana sih? Itu bang. Jadi bukan laporan-pelaporan atau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semuanya dari awal juga udah salah. Udah itu aja bang. Simple sebenarnya. Jadi netizen ini sebenarnya tergiring dari apa yang opini mereka lihat. Oh ini yang terjadi, oh Agus ini tadinya awalnya minta ditolong begini-begini, kok sekarang jadi menye-menye, sekarang jadi begini, terlihat nafsu soal uang. Jadinya yang terlihat sekarang tuh di netizen itu ambisi bang, ambisi untuk memiliki uang itu yang terlihat bang.
Jadi sebenarnya bukan karena netizennya bodoh atau apa. Netizen tuh terlalu awam untuk memandang hal seperti ini. Ingat, saya tidak ngomongin soal hukum ya, karena saya bukan orang hukum dan saya tidak paham. Tapi saya memandang dalam mata mata sebagai orang umum gitu. Kasian nggak Mbak kira-kira begitu Mbak udah sakit ya kan, dan ya dari itu kemudian dihujat sekarang ini, kira-kira gimana Mbak? Ya kasihan dong Bang. Kalau nggak kasihan nggak mungkin dong adanya donasi itu kalau kita nggak sih kasihan. Saya kan berharap. Kan kalau adanya hujatan itu kan karena ada sebab akibat. Ya, makanya sekarang yang paling penting sekarang ini semua pihak duduk bareng tanpa ya melihat salah dan benar. Nah itu yang aku maksud. Duduk bareng, ayo Bang Farhat tuh rangkul dong semuanya. Gak usah main lempar-lemparan hukum lagi. Ayo rangkul, ini salahnya di mana. Ayo bahas bareng-bareng. Memulai dari podcast, maka akhirilah dari podcast. Itu selesai Bang. Izin, tapi itu LP-nya udah jadi, jadi nggak mungkin Enggak, dirangkul. betul. Jadi Udah ada LP. nonton aja. Udah ada LP. Iya, kan itu LP-nya udah jadi. Iya makanya aku bilang Bang, awalnya udah salah kan kesini-sininya jadi salah Bang runutannya. Karena awalnya udah salah. Nggak, saya jujur ngomong, Bu, advokat, coba bawa satu orang yang sebagai praktisi hukum, advokat atau pengacara, termasuk saya jujur ngomong, bawa satu orang advokat yang dia nggak mau namanya naik. Nggak ada. Saya jamin 100% nggak ada. Jadi kalau ini saya bilang saya pribadi ya, Kalau saya pribadi, saya memandangnya itu hanyalah sebuah tindakan yang untuk untuk menaikkan nama supaya ke blow up, dikenal. Saya rasa hanya sebatas itu tujuannya, terlepas dari itu benar apa salah. Soalnya iya kan? Soalnya kalau misalnya dilaporkan di UU Bisa ITE jadi sih. iya, karena kalau dilaporkan UU ITE pun pencemaran nama baik itu berarti masuk ke pasal 45 ayat 6 Bu, nomor 1 tahun 2024. Itu baru disahkan sama Presiden Jokowi. Itu di pasal itu jelas kalau menyebarluaskan hal yang sifatnya itu menuduh. Ya kan? Nah, yang masalahnya ini menuduh ini kita nggak bisa buktiin nih. Ini si Novi ini ngomong benar apa salah. Nah, kita nggak bisa buktiin. Nah, masuklah celah dari situ buat bikin laporan. Habis bikin laporan baru diproses, lihatlah nanti sidangnya. Ya, gitu kira-kira alurnya yang saya baca. Jadi itu semua sebenarnya kita di sini debat kayak gini pun, aduh, gimana ya? Tapi ya itulah, berdiskusi sehat lah. Ya intinya sebenarnya Bang, benang merahnya tuh dari Agus. Itu aja. Jadi kayak Mbak Nopi, apalagi ada Bang Farhat juga masuk. Itu jadi pelakon-pelakon baru sih. Tapi benang merahnya tuh sama Agus. Yang memulai itu dari Agus. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dari awal Agus ketika dibantu, ya itu saya bilang baliknya etika lagi nih. Ada etika tahu berterima kasih, ada etika dia, oh ini aku dibantu, baiknya aku seperti ini karena ini uang kan bantuan orang banyak nih. Dia ketika dia melibatkan Mbak Novi dari awal, maka sampai jalan seterusnya dia melibatkan Mbak Novi. Konfirmasi, Mbak aku butuh ini ya, boleh ya uangnya aku pakai. Setidaknya ada omongan Bang dari awal. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau misalnya dia ada omongan, aku rasa dari Mbak Novi juga atau dari pihak yayasan, ya monggo Bang Agus silakan. Cuman yang jadi permasalahan ketika dia menggunakan uang itu, sementara itu donasi baru ngumpul, sudah menggunakan untuk hal yang di luar konteks kebutuhan dia. Misal yang menurut aku belum kebutuhan dia itu adalah rumah yang dia bayarkan. Tapi kalau misalnya dia beli mobil, oke Mbak aku beli mobil ya, karena pakai Grab terus mahal sekian. Oke, kurasa Mbak Novi izin, silakan beli mobil, karena untuk mempermudah dia
akomodasinya gitu kan. Tapi yang jadi masalah adanya pembelian rumah. Bukannya nggak boleh, aku rasa konsepnya boleh sih. Tapi setelah dana ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya, tujuannya untuk obat. Kalau ada sisa monggo, mungkin silakan. Mungkin buat modal, mungkin buat apa. Mungkin itu sih Bang. Makanya aku bilang salah di awalnya. Salah di awalnya. Gini. Ya tapi ya itu sifat manusia kan. Gini. Coba meskipun kita di pihak Bang teknologi, RD. tapi jangan terlalu mendiskreditkan Bang Ardi, Agus. mohon maaf, Begini izin loh. Enggak, aku nggak bilang aku di Izin pihak Bang turun ya, Bang. Coba Novi camkan ya, kata-kata enggak. saya. Aku nggak di Dan pihak kita Novi, belajar nggak di pihak dewasa Agus. di Enggak. sini. Nopi Justru aku belajar itu dewasa loh, orang Bang. profesional. Nopi itu adalah pimpinan yayasan. Dia adalah pelaku bagaimana dia bisa mendelegasikan uang-uang yayasan. Itu harusnya profesional. Catat. Terus kembali lagi ke Agus. Agus ini orang yang memang posisinya sakit badannya, sakit hatinya, dan terpuruk, ya kan? Terus jangankan ke Agus deh, ke saudara-saudara Mbak aja, se-RT RW kalau ada sumbangan begitu, pasti kalau sudah diterima, ya udah wah ini buat Wawa segala. Nah, kita berpikirnya equal dong. Bisa nggak kalau misalkan memang ini yang dilakukan oleh Tenopi, dia profesional, ada SOP-nya. Yayasan itu kan punya anggaran dasar anggaran rumah tangga, punya peraturan organisasi, punya surat perintah dari pembina. Karena saya yakin pembinanya ini adalah orang yang paling tertinggi, absolut keputusannya di pembina. Karena semi Anglo-Saxon itu yayasan itu, bukan perkumpulan. Kalau perkumpulan ketua umum lah yang bertengger di situ. Nah, Nopi melakukan kesalahan pun tetap pembina lah yang nanti akan dipertanyakan. Nah, maksudnya begini. Coba kalau misalkan Tenopi profesional di dalam menjalankan tugas, mudah-mudahan kan semuanya juga butuh regenerasi, semua juga butuh restorasi. Mudah-mudahan dari pengalaman ini tidak terjadi untuk sultan-sultan Tenopi yang lain. Contoh, ya iyalah orang lagi sakit, dia nggak bisa melihat matanya, dikasih uang 1,5 miliar, ya gelap mata atau siapapun kan gitu. Saya jamin siapapun. Beda ya, beda nih. Kalau misalkan posisinya sudah tidak seperti Agus. Agus itu kan keterbelakangan, attitude-nya juga nggak baik kalau menurut saya. Karena apa? Dari awal permasalahan yang menimpa dia. Tapi kita ingin membatasi, ini saudara kita. Satu nusa satu bangsa, lagi sakit loh. Ya jangan dipublish dan membuat pengakuan sama dengan mempermalukan ke publik kan begitu. Ini ranahnya Denny Sumargo tuh udah ngasih kode gitu loh. Udah ini ranahnya pribadi saja kan gitu. Dia kan akhirnya keberatan. Nah maksud saya, terakhir dari saya begini. Coba kalau Kak Nopi itu profesional, ada SOP-nya, standar operasional bagaimana dia melandingkan dana yang tidak menjadi kisruh. Apakah ini bisa bahkan tadi bilang benang merahnya di Agus, saya kebalik bisa juga benang merahnya di Nopi. Kalau misalkan dia dari awal paham, oh ya Pak Agus ini saya transfer dulu dana 50 juta ya. Nah 50 juta itu untuk pendaftaran obat segala macam besok. Nah nanti report. Nah berapa karena Nopi sibuk Kang, berapa? Oh ini totalnya 300 juta. Karena ini operasi mata 2 hari 2 malam. Kan ditransfer. Rolling progress itulah yang bisa menyelamatkan kasus ini. Coba kalau jadi kedua belah pihak itu ada kelemahannya. Ya, kalau Agus itu adalah kita tahu lah Agus itu orang bodoh kan gitu. Keterbelakangan etika, netizen bertanya begitu. Ya jangan sampai menjerumuskan Agus juga dengan sistem kayak begitu. Justru akan kebalik. Kalau Agus bilangnya Tenopinya yang sakit, mungkin kalau memang faktanya Tenopi yang nggak profesional, kita semua yang katakan kalau Nopi itu yang bodoh, nggak pintar kan begitu. Dari mana? Dari pengelolaan. Nah, saya mengingatnya dari mana? Dari pernyataan waktu dia di Sumargo, ada pernyataan dia, saya sudah meminta maaf dari atas keteladanan saya, memberikan uang, ya mungkin bagi mereka shock cukup besar, itu sudah terlontar dari dia kan gitu. Memang saya sepakat mudah-mudahan Bang Farhat adalah ujung tombak di mana yang bisa berkomunikasi dengan Tenopi, dengan Pak Agus,
sama-sama punya kesalahan, sama-sama nanti kita ada apa namanya kesepakatan bersama bahwa oke lah Pak Agus, bahwa ini tetap Pak Agus ada donasi cuma lebih terstruktur. Nah berikutnya ketika ini udah damai gitu kan, nah silakan saja bagi kawan-kawan yang punya barang bukti, nggak buat ke Nopi pun kan, untuk Presiden Jokowi pun ketika dia sudah menyampaikan ke masyarakat, dia ada dua alat bukti yang cukup untuk menggugat secara perdata maupun pidana, silakan saja. Ini baru clear, ini baru cerdas gitu kan. Saya paling nggak setuju ketika konflik ini Anda semuanya menyudutkan Agus dan Anda menyudutkan Nopi, saya nggak suka gitu kan. Tapi di sini saya pingin equal. Oh iya, kesalahan Nopi begini. Tapi kalau mau mau diperbandingkan kan begitu. Ini 60 kesalahannya Nopi, 40 kesalahannya Agus, atau paling enggak 50-50 kan gitu. Kenapa? Di sini ada proses pembiaran dari SOP yayasan yang Nopi pun nggak tahu bagaimana memanage uang seperti itu tuh. Nah, kalau memang fakta hukumnya dia juga menjebak kan gitu, kan kasihan juga Nopinya. Tapi saya yakin nggak menjebak. Karena netizen dan rakyat bisa menggiring Agusnya yang tidak punya attitude untuk bisa menyelesaikan ini, minimal dia sembuh dulu kan gitu. Nah maka dari itu stoplah garis benangnya terus memotong ekornya siapa yang salah, saya enggak. Saya yakin Nopi ada kesalahan, Agus dengan kesalahan. Kalau misalkan mau dibuktikan secara hukum ya kita buktikan secara hukum. Tapi Bang Stephen mohon maaf, ketika kita juga mengenal restoratif justice ya kan, nah kita juga mungkin bisa ketika ini sudah dilakukan oleh Bang Farhat mencabut laporan dari Polda Jabar sehingga tidak berlanjut untuk upaya hukumnya. Amin. Silakan dilanjutkan teman-teman. Ya, siap. Terima kasih. Terakhir ya sebelum saya turun, Oh ya, silakan. mudah-mudahan semua ini bisa diselesaikan secara keluargaan dulu sebelum dibawa ke jalur hukum, walaupun laporannya udah masuk. Tapi ya kita doakanlah untuk yang terbaik, dan saya setuju dengan Mami, Mas Gunawan dan juga teman-teman tadi yang mendukung supaya ada jalan untuk mediasi dulu sebelum berlanjut ke laporan. Dan saya harap untuk teman-teman semua juga jangan terlalu jangan terlalu mengejudge, entah itu terhadap Farhat, entah itu terhadap si Agus. Ya udah, yang sudah ya sudah, dan itu sudah sudah di-clearkan kan kemarin di podcast, dan sekarang kita tinggal tunggu aja perkembangannya seperti apa, masalah laporan si Teh Novi, masalah si kasusnya Agus sendiri. Mudah-mudahan ketemu titik terang yang jelas gitu ya. Amin. Makasih Bang Arde, saya izin turun dulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Amin. Salam sehat dari saya Ari. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buat teman-teman nih, para netizen juga nih, ya kita serahkan aja lah untuk kedepannya seperti apa. Kita hanya berdoa aja lah, diminta yang nanti kedepannya yang baik lah hasilnya kan gitu kan. Kita belum tahu mana yang salah yang mana yang betul nih. Jadi untuk para netizen juga, uang 98 juta ditransfer untuk bayar ini kita belum tahu. Yang tahu uang itu juga cuma yayasan sama pihak yang korban kena luka nih. Jadi buat para netizen jangan segampang itu untuk mencari provokator atau segala macam komen-komen jadi apalah gitu. Intinya pandai-pandailah menggunakan sosmed nih ya kan.